Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Nias akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Risman Zendate dari SMK Negeri 1 Hiliduho sebagai observer. Dan saya Yulianus Lembu dari SMP Negeri 2 Sugiyadu berperan sebagai coach. Dan saya Hendra Fani Silaban dari SMK Negeri 1 Sukayadu sebagai coach. Baik Pak, sebelum kita melaksanakan coaching, maka kita akan melakukan pra-observasi. Selamat siang Pak Yulianus. Selamat siang Pak. Baik Pak, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Jadi Iya Pak. pada saat observasi ini, nanti coach dan coachee saya mengamati apa sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian Pak, jangan lupa prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai pertanyaan pertama yang saya sampaikan Pak, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan saat coaching nanti? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik ingin diobservasi ini Pak? Kompetensi yang spesifik Pak yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke Pak, kemudian pertanyaan yang paling terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini Pak? Ya Pak, saya menginginkan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh baik Pak, demikian dulu ya Pak pra-observasinya, silakan Bapak laksanakan coaching. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hendra, bagaimana kabarnya Bapak siang ini? Selamat siang juga Pak Yulianus, puji Tuhan Pak, kabar baik. Nah, kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Ya Pak. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching atau bagaimana perasaan Bapak ketika kita ngobrol siang ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan untuk kita bicarakan ngobrol bersama siang ini Pak? Ya Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan, di sekolah membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif Pak. Nah, baik Pak, saya juga sebagai kejujuran dari Bapak. Jadi untuk pembicaraan kita siang ini menjadi solusi bagi Bapak untuk menemukan pemecahan atau langkah-langkah pemecahan masalah berupa solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi kira-kira apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam siang ini Pak? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Pak. Nah baik Pak, langsung saja Pak, kalau misalnya ada yang ingin Bapak obrolin siang ini kepada saya, silakan Pak diceritakan kira-kira ada masalah apa Pak. Kemudian ya. Pak, apa tujuan yang Bapak ingin capai dari coaching kita kali ini nantinya Pak? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan teman-teman Pak, di depan umum.
Oh, iya Pak. Jadi apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin bisa mempresentasikan dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Pak. Oh, iya ya Pak. Jadi terkait dengan presentasi ya Pak. Bagus. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini, Pak? Menurut saya, Pak, saya ingin bisa mempresentasikan dengan lancar dan ada tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback dari teman-teman secara positif dari audiens, Pak. Oh, iya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam setiap presentasi, Pak? Saya merasa gugup dan sering lupa, Pak. Lupa kata-kata pada saat presentasi, Pak. Oh, jadi merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi ya, Pak. Jadi bagaimana perasaan itu bisa muncul ya, Pak? Rasa takut, Pak, sehingga tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens yang membuat saya gugup. Terkadang juga saya merasa ada tekanan untuk menyampaikan presentasi yang sempurna, Pak. Oh, jadi bagaimana Bapak bisa menghadapi situasi seperti ini, Pak? Mungkin saya butuh bimbingan dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, Pak. Membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, Pak, agar saya merasa didengarkan dan didukung, Pak. Oh, baik Pak. Mudah-mudahan dalam pembicaraan kita siang ini Bapak bisa mengatasi sendiri hambatan yang dialami oleh Bapak pada saat presentasi. Dan apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, Pak, dan terampil saat presentasi, dan juga saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Oh, baik Pak. Jadi kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman ataupun mentor, Pak. Oh, bagus sekali Pak. Jadi prioritas yang dimiliki oleh Bapak dalam rencana aksinya ke depan, Pak? Prioritas saya, Pak, adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Kemudian mungkin berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya, Pak. Oh, iya, Pak. Jadi apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasinya nanti, Pak? Strategi yang saya gunakan, Pak, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Pak. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi dengan fokus, kemudian pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri, Pak. Nah, itu Pak Hendra, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Jadi, bagaimana Bapak bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak buat? Komitmen saya untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dengan cara berlatih presentasi di depan cermin,
kemudian mencari feedback dari teman ataupun mentor, Pak. Oh, begitu ya Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen ini, Pak? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong dan motivasi dan pemantik perbaikan untuk diri saya, Pak. Oh iya Pak ya. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching siang ini nantinya, Pak? Saya akan terus berlatih presentasi, Pak, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif, Pak. Nah, baik Pak Hendra, Bapak sangat luar biasa ya, bisa menemukan solusi atas permasalahan terkait dengan presentasi tadi. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan coaching atau obrolan kita siang ini, Pak, kira-kira apa manfaat yang Bapak bisa peroleh dari pembicaraan kita siang ini, Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Berkat Bapak, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya, Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, telah mendengarkan saya, Pak. Baik, Pak. Jadi semoga apa tadi solusi-solusi yang sudah Bapak kemukakan tadi bisa dapat direalisasikan dalam waktu dekat ya, Pak. Jadi pada pertemuan selanjutnya saya akan menunggu bagaimana cerita Bapak ketika merealisasikan solusi-solusi tadi ya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik Pak, terima kasih. Kita sudah ngobrol siang ini dan kita cukupkan ya Pak obrolan kita siang ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Pak Hendra. Sebelum penutupannya Pak, saya menyampaikan beberapa pertanyaan pada saat observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Pak, terkait indikator pencapaian yang diinginkan, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan Pak, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak, menurut saya sebagai observer pada saat proses coaching tadi, memang Bapak Hendra dan Pak Yulianus sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Yulianus sudah melaksanakan atau sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hendra sehingga Pak Hendra bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak. Ya Pak. Potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Nah, ya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh, baiklah Pak, semoga kita ke depan dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak.